Om Swastiastu, Semeton Ogogo Denpasar. Balik lagi di channel YouTube Ogogo Denpasar. Pada video kali ini kita bakal review seluruh gogoh di Kesiman ya Semeton tahun 2026. Yuk ditonton video ini sampai selesai. Yang pertama kita ke Banjar Pabean Kesiman. Ini dia gogoh karya dari ST Yohanes Santike dengan judul gogoh Kale Sude. Ogogoh ini menceritakan tentang Sapu Leger mengenai Betara Kale yang meminta maaf karena ketamakannya dan kerakusannya terhadap adiknya yaitu Rari Kumara. Kita lanjut ke Banjar Doh Tangluk. Ini dia karya gogoh dari ST Putra Kencana dengan judul gogoh Danu Ing Ranu. Latar belakang gogoh ini diambil dari Pura Batu Bolong, yang dimana pura ini terdapat sumber mata air yang terletak di tengah laut. Dari dalam laut tersebut ada sumber air tawar yang biasanya disebut Tirta Pakuluh. Tirta ini biasanya disucikan oleh masyarakat untuk dijadikan sarana persembahyangan. Gogoh dari Banjar Ceramcam. Ini dia gogoh karya dari ST Swadarmita. Gogoh ini mendapatkan juara 3 sekota Denpasar di Kesange Festival tahun 2026 dan mendapatkan peringkat 12 pada tarung bebas di Kesange Festival. Gogoh ini berjudul Ngogo Napak Siti Jala Sidi Swete Sang Atme Manuse. Kisah ini menggambarkan perjalanan hidup manusia di tengah rintangan dan godaan. Ogogoh ini hadir sebagai simbol jejak batin yang menuntut kesadaran serta tanggung jawab atas setiap pilihan dan konsekuensinya. Meski sempat tersesat oleh ego dan nafsu, manusia melalui proses introspeksi untuk belajar mengendalikan diri. Pada akhirnya dengan kesadaran penuh, ia mampu melangkah bijaksana demi menciptakan harmoni bagi diri sendiri dan semesta. Gogoh dari Banjar Ujung, ST Binayaka Dharma, dengan judul gogoh Swayam Wara, yang diambil dari kisah Cupak dan Gerantang, yang merupakan sifat buruk dan sifat kebaikan, di mana sosok Gerantang yang tenang layaknya air berhasil menundukkan sifat Cupak yang emosional seperti api. Melalui sayembara menyelamatkan Raden Galuh, narasi ini menegaskan bahwa kemuliaan sejati bukan diraih melalui pengkhianatan atau ego, melainkan melalui kejernihan hati dan pengendalian diri. Akhirnya, kemenangan Gerantang membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang, mengingatkan manusia bahwa kebebasan memilih jalan hidup harus senantiasa berpijak pada niat yang bersih demi kesejahteraan sejati.
Selanjutnya ogoh-ogoh dari Banjar Dajan Tangluk. Ini dia karya ogoh-ogoh dari ST Wahana Madyabari. Ia mengangkat judul ogoh-ogoh Kebo Iwe. Kebo Iwe yang berbadan seperti raksasa, ia membantu penduduk untuk membuat mata air. Kebo Iwe merupakan cerita legenda cikal bakal terciptanya Danau Batur dan Gunung Batur. Ogoh-ogoh dari Banjar Kesumajati. Ini dia karya ogoh-ogoh dari ST Wira Santana. Dengan mengangkat judul ogoh-ogoh Detye Matsye Bairawa. Terdapat satu karakter ogoh-ogoh ya semeton. Selanjutnya kita ke Banjar Dangin Tangluk, ST Dharma Puspita. Dengan mengangkat judul ogoh-ogoh Ki Bayu Semeng, keris pusaka dari Prabu Panji Sakti, yaitu Raja Buleleng. Kisahnya berkaitan erat dengan sejarah Pura Tirta Yeh Ketipat. Saat masih remaja, atas perintah ayahnya yakni Raja Dalem Sagening, Ki Barak Panji Sakti diutus pergi menuju daerah Den Bukit. Saat beristirahat di tengah hutan, ia memakan tipat lungsuran dan tersedak karena kehabisan air minum. Terdapat sosok yang muncul, yaitu adalah Ki Panji Landung. Untuk mendapatkan air, pusaka keris ditancapkan ke tanah dan muncullah sumber mata air suci yang mengalir tak pernah kering, yang kini dikenal sebagai kawasan Pura Tirta Yeh Ketipat. Lanjut ogoh-ogoh dari Banjar Abiyantubuh, ST Jayasanti. Ia mengangkat judul ogoh-ogoh Roge Sengkara Gumi, yang menceritakan kehancuran bumi di zaman Kali Yuga akibat keserakahan manusia yang mengeksploitasi alam dan mencemari air, sehingga melahirkan malapetaka dan penyakit. Kondisi kelam ini disimbolkan lewat wujud ogoh-ogoh raksasa bertangan 4, sebagai perwujudan keburukan adharma dan amarah. Adapun pesan suci Jala Sidi Suwite hadir untuk mengingatkan manusia agar kembali sadar, memuliakan air dan menjaga kelestarian alam demi menyelamatkan bumi dari kehancuran total. Ogoh-ogoh dari Banjar Kebonkuri Lukluk, ST Dharma Werdi, dengan mengangkat judul ogoh-ogoh Angruwat Segara. Laut berada pada krisis ekologis yang semakin parah dan berdampak pada krisis alam semesta secara luas. Sikap masyarakat yang semakin menjauhi tradisi serta lebih mengedepankan keduniawian diduga menjadi salah satu penyebab krisis laut. Pandangan masyarakat terhadap laut saat ini telah bergeser ke arah materialistis hedonis. Laut hanya dipandang sebelah mata, yakni sebagai sumber daya alam yang bisa dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sesaat. Lanjut ogoh-ogoh dari Banjar Kebonkuri Mangku.
ST Dharma Satwike. Dengan mangkat judul Gogoh Amu Minalodre, terdapat karakter raksasa yang memiliki sirip dan ekor ikan, serta terdapat binatang lainnya seperti penyu dan gurita. Selanjutnya ada Gogoh dari Banjar Kebonkuri Tengah. Ini dia karya Gogoh dari ST Yuwana Satrio Werdi. Dengan mangkat judul Gogoh Musen. Ia merupakan perjalanan spiritual raja dalam batu ireng dalam upaya mencapai moksa di sebuah sungai magis di wilayah Kesiman. Meski perjalanannya sempat terhenti karena dipersunting oleh Ratu Igusi Tegeh Kuri yang terpikat kepadanya, sang raja akhirnya tetap teguh pada pendiriannya untuk melepaskan ikatan duniawi demi menyatu dengan sang pencipta. Selanjutnya Gogoh dari Banjar Kebonkuri Kelot, ST Dharmakanti. Ia mengangkat kisah Sang Maya Cakru, putra Raja Alengka yang hendak menyerang kerajaan Ayodhya demi membalas dendam kepada Sang Rama. Berbekal kesaktian dari Dewi Durga, langkahnya dihadang oleh Hanuman dan pasukannya yang telah mengendus niat buruk tersebut. Pertemuan ini memicu kemarahan besar Sang Maya Cakru hingga terjadilah pertempuran. Gogoh dari Banjar Buana Anyar, ST Mekarsari. Dengan judul Gogoh Niwata Kawace Wade. Niwata Kawace adalah raja raksasa sakti yang murka karena cintanya ditolak oleh Dewi Supraba. Ia pun berhasil dikalahkan oleh Arjuna melalui strategi cerdik. Setelah mengetahui kelemahan sang raksasa berada di ujung lidahnya, Arjuna pun memancing Niwata Kawace agar tertawa lebar, lalu melepaskan panah Pasupati tepat ke sasaran, hingga Niwata Kawace tewas. Atas keberhasilannya menyelamatkan Kahyangan, Arjuna dianugerahi tahta sementara di Swargaloka dan dinikahkan dengan 7 bidadari sebagai bentuk penghargaan dari para dewa. Selanjutnya Gogoh dari Banjar Kedaton Kesiman. Ini dia karya Gogoh dari ST Yuwana Dharmakerti. Ia mengangkat judul Gogoh Igede Ondo. Terdapat satu karakter Gogoh ya semeton.
Ogoh-ogoh dari Banjarbatan 2, ST Yohanewardi, dengan judul ogoh-ogoh Aungan. Aungan atau sistem terowongan air sebagai solusi atas kekeringan panjang di wilayah Kesiman. I Gusti Madelot yang diutus oleh Raja Kesiman memohon bantuan air kepada Dewi Danu di Danau Bratan. Atas persetujuan Dewi Danu dan panduan teknis pembangunan dari Bagawan Wiswakarma, ia berhasil membangun terowongan irigasi yang sukses mengalirkan air dari danau menuju Kesiman, sehingga bencana kekeringan dan kelaparan pun berhasil diatasi. Lanjut ogoh-ogoh dari Banjar Kuningan, ST Yohane Dharma Sentane, dengan mengangkat judul ogoh-ogoh Bute Lobe Pertiwi. Kisah ini menceritakan tokoh yang dikuasai sifat serakah atau loba hingga menjelma menjadi raksasa Bute Lobe. Akibatnya, ia merusak alam dan menghancurkan keseimbangan demi keuntungan pribadi. Dalam ajaran Hindu Bali, ini adalah pengingat bahwa manusia mengabaikan dharma demi keserakahan hanya akan mendatangkan kehancuran bagi semesta dan dirinya sendiri. Lanjut ogoh-ogoh dari Banjar Abyanangke Kelot, dengan judul ogoh-ogoh Kamandalu, yang mempresentasikan energi suci Tirta Kamandalu dalam tradisi spiritual Bali yang berfungsi untuk membersihkan, menghidupkan, dan memelihara keseimbangan alam semesta. Karya ini mengingatkan manusia akan pentingnya melakukan ritual nuwur untuk menyelaraskan diri dengan energi alam guna mencucikan alam semesta atau buana agung dan diri sendiri atau buana alit. Selanjutnya ogoh-ogoh dari Banjar Abyanangke Kaje, ST Eke Jaya, dengan mengangkat judul ogoh-ogoh Manunggal. Konsep Manunggal mengajarkan bahwa kebaikan dan keburukan sesungguhnya melebur menjadi satu kesatuan yang mulia dalam sebuah sistem keseimbangan. Terinspirasi dari nasihat leluhur dan ajaran dalam Kekawin Sutasoma, penyatuan dua sifat yang berlawan ini diperlukan untuk mencapai kesempurnaan abadi. Selaras dengan prinsip bahwa meski berbeda-beda, sejatinya tetap satu dalam kebenaran yang mutlak. Selanjutnya ogoh-ogoh dari Banjar Meranggi Kesiman, ST Yohane Dharma Laksana, dengan judul ogoh-ogoh Jempit. Jempit memvisualisasikan konsep jerampit sebagai aliran suci dan angker yang pantang dicemari, yang membawa pesan bahwa kelestarian alam dan dunia mistis sangat bergantung pada pola pikir manusia. Karena ini menegaskan bahwa sifat buruk atau rajas dan tamas hanya akan merusak lingkungan, sementara kesadaran suci atau satwika menjadi kunci dalam menjaga harmoni serta keseimbangan antara manusia, alam, dan kesucian tempat sakral.
Selanjutnya Ogoh-ogoh dari Banjar Saraswati. Ini dia karya Ogoh-ogoh dari ST ke Yuwana Dharma yang memiliki satu karakter Ogoh-ogoh ya yang berwujud banteng. Selanjutnya Ogoh-ogoh dari Banjar Kehen, ST ke Murti Yuwana. Dengan judul Ogoh-ogoh, Yes Saja. Sebagai panggilan kesadaran kolektif untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan kemerosotan nilai budaya di era digital. Ungkapan ini mengajak manusia untuk kembali merenungi hakikat iatnya dengan menjaga keharmonisan antara Tuhan, manusia, dan alam. Dengan fokus utama melestarikan kesucian sumber mata air sebagai anugerah ilahi yang menopang keseimbangan alam semesta secara skala maupun niskala. Selanjutnya Ogoh-ogoh dari Banjar Kertepura, ST Yuwana Sanggraha dengan judul Ogoh-ogoh Tang Ting Mas. Tang Ting Mas yang awalnya adalah seekor babi betina yang diubah menjadi wanita cantik nan sakti berkat anugerah Batari Durga. Hingga akhirnya ia berhasil menjadi permaisuri negeri Dirah dan melahirkan putri bernama Ratna Manggali. Sayangnya kesaktian tersebut membuatnya angkuh dan ia memulai menyalahgunakan ilmu hitamnya untuk menyebarkan penyakit serta malapetaka. Ogoh-ogoh dari Banjar Kertelangu, ST Dharma Bakti Yuwana. Ia mengangkat kisah Tube Milir yang menggambarkan sifat air yang dapat memberikan kehidupan sekaligus mematikan. Menurut lontar Usana Bali, ketika Raja Maya Denawa yang sombong tersedak oleh pasukan Batara Indra, momen pelarian yang menjadi cikal bakal daerah Tampak Siring, ia menciptakan Tube Milir, yakni sebuah aliran mata air beracun. Taktik licik ini menewaskan banyak pasukan Batara Indra yang kelelahan dan meminum air tersebut. Hal ini menjadi bukti nyata bagaimana kekuatan kosmis air dapat disalahgunakan untuk jalan adharma. Ogoh-ogoh dari Banjar Kertegraha, ST Yuwana Dharma Putra. Dengan judul Ogoh-ogoh Toya Janma Pralaya. Mengajarkan bahwa air yang sejatinya adalah sumber kehidupan suci atau Toya Janma dapat berubah menjadi sumber malapetaka atau pralaya, meskipun sudah dijaga oleh Dewi Gangga dan Dewa Baruna. Manusia sering menyepelekan kemurniannya dengan membuang sampah sembarangan. Kelalaian inilah yang dianggap sebagai pelanggaran moral, yang pada akhirnya memicu alam untuk menyatakan hukuman dan bencana berupa kehancuran dari air itu sendiri. Selanjutnya Ogoh-ogoh dari Banjar Tohpati, ST Candanila Widyaka, dengan judul Ogoh-ogoh Masa Nendang. Masa nendang merupakan sebuah pengingat spiritual bagi manusia untuk menjaga keseimbangan alam dan senantiasa mawas diri melalui penyucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mengambil inspirasi dari kisah Rig Veda tentang Dewa Indra yang mengalahkan iblis Witra untuk membebaskan air dan mengakhiri kemarau panjang. Selanjutnya kita ke Banjar Kertejiwa, Kesiman Kertelangu. Ini dia karya Ogoh-ogoh dari ST Tarunajaya. Terdapat 4 karakter Ogoh-ogoh ya semeton, yang salah satunya berada di atas berwujud seperti Dewi ya.
Selanjutnya kita ke Banjar Tanggun Titi Kesiman. Ini dia karya Ogogoh dari ST Werdinata Gunawijaya dengan judul Ogogoh Ulah Aloh. Ogogoh ini mengkritik sikap abai manusia dalam menjaga kesucian dan kebersihan air. Cerita ini menggambarkan bagaimana air yang semula merupakan sumber kehidupan berubah menjadi bumerang berupa bencana banjir serta wabah penyakit yang disimbolkan oleh sosok raksasa lalat dan nyamuk akibat kebiasaan manusia yang membuang sampah sembarangan. Karya ini membawa pesan dalam tentang hukum karma, di mana kerusakan alam yang diperbuat manusia pada akhirnya akan membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Selanjutnya Ogogoh dari Banjar Kesambi, ST Mekarsari. Ogogoh ini merupakan salah satu nominasi terbaik di Kota Denpasar Tarung Bebas tahun 2026 dan merupakan juara Harapan 3 pada Kesange Fest tahun 2026. Cocor Batur sendiri merupakan filosofi penyucian dan keseimbangan yang melambangkan air suci dari Ulu Danau Batur hingga mengalir ke Tukat Ayung sebagai nadi kehidupan yang menyatukan hulu dan hilir. Simbol pertemuan air dan batu ini tidak hanya mempresentasikan keteguhan spiritual seperti kisah Ki Balian Batur, tetapi juga menjadi mandat moral untuk memuliakan air demi menjaga keharmonisan alam, sejarah, dan keberlanjutan hidup masyarakat Bali. Ogogoh dari Banjar Batursari, ST Widya Yohanesari. Dengan judul Ogogoh Gelumbang Bah, mengisahkan kemarahan Ratu Gede Mas Mecaling terhadap masyarakat Kesiman yang mulai mengabaikan kelestarian alam dan mencemari sumber air. Sebagai bentuk peringatan, ia mendatangkan banjir bandang besar yang menghancurkan desa untuk menghanyutkan sampah dan menyadarkan warga. Setelah masyarakat menyadari kesalahan mereka dan berjanji untuk kembali menjaga alam, Ratu Gede Mas Mecaling meredakan kemarahannya hingga banjir surut, meninggalkan kesadaran baru bagi penduduk setempat untuk selalu melindungi lingkungan sebagai sumber kehidupan. Dan Ogogoh terakhir di video ini datang dari Banjar Tangtu Kesiman Kertelangu, ST Dharma Remaja, dengan judul Ogogoh Luah. Dalam tradisi Jawa kuno dan kitab Weda, luah atau sungai dipandang sakral sebagai sumber kehidupan dan perwujudan dewi yang menghubungkan hulu ke hilir. Namun saat ini terjadi paradoks di mana ego manusia justru merusak kesucian sungai melalui pencemaran sampah dan limbah. Akibat kerusakan ekosistem ini, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi sumber bencana. Fenomena ini merupakan peringatan alam agar manusia melakukan mulat sarire dan kembali memuliakan air demi tercapainya kesejahteraan bersama atau jagadite. Nah, demikian seluruh Ogogoh di Kesiman tahun 2026. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan hidupkan lonceng ya supaya tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel YouTube Ogogoh Denpasar. Suksema!